Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry. Ini di channel Ferry Swam ya teman-teman ya. Pagi ini kita akan persiapan untuk ngasih makan domba teman-teman. Ini hari Minggu, jadi kita kasih makan sendiri untuk domba-domba. Ini sambil menjawab pertanyaan, menunggu jam makan pagi teman-teman. Walaupun mereka sudah mulai ngantri. Nah ini ya teman-teman ya. Ini udah kita siapkan di bawah sana untuk pakannya di sana teman-teman. Ini udah kita siapkan untuk pakan ternaknya. Ini nanti akan langsung dikasihkan ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu solusi ya untuk mempercepat kegiatan. Nah itu teman-teman ya. Ini kalau tak kasihkan langsung di pagi ini akan menimbulkan masalah bagi rumen dan pencernaan si domba. Ini teman-teman ya. Nah ini sekarang kita mau membahas untuk pagi ini yang ringan-ringan saja. Kita membahas tentang masalah dan solusi di peternakan ya. Banyak sekali teman-teman yang DM itu bertanya bahwasanya mereka mempunyai masalah ini itu lahan yang terbengkalai, terus masalah pekerjaan yang sulit, ingin segera resign atau sudah pensiun seperti itu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya itu adalah masalah-masalah pokok yang dibawa oleh pada umumnya kehidupan masyarakat ya teman-teman ya. Nah sedangkan untuk domba ini sendiri mereka ini sebenarnya sudah membawa masalah sendiri. Jadi masalah ini yang ada di domba ini tidak bisa dijadikan solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi sehari-hari teman-teman. Cuman perbedaannya adalah masalah yang kita hadapi sehari-hari adalah masalah yang datang dengan sendirinya, kita tanpa persiapan untuk mengatasinya. Sedangkan untuk domba ini adalah masalah yang kita pilih. Jadi kita udah siap, kita udah belajar ke para mentor, kita udah studi banding ke peternak lain, ke farm-farm lain, ke peternak-peternak senior seperti itu. Jadi kita siap betul untuk menghadapinya. Jadi untuk peternakan ini kalau misalnya dianggap sebagai salah satu solusi untuk membereskan masalah, itu pandangannya kurang tepat teman-teman. Contoh, ada teman-teman yang ada masalah keuangan, misalnya bisnis apalah bebas ya, akhirnya terkelit utang dan lain-lain. Mereka ingin beternak untuk mengatasi hal tersebut. Itu sudah sangat keliru sekali, karena peternakan ini sudah membawa masalahnya sendiri dan itu kompleks teman-teman ya. Nah itu. Terus kemudian ada yang masalah waktu, mas aku udah pensiun, untuk mengisi waktu luang ini mau tak buat peternakan. Lah ini ya malah tambah kacau meneh. Karena Kak, ini nanti akan sangat merepotkan teman-teman. Padahal waktu luang itu adalah sesuatu yang dicari ketika kita sedang sibuk, sedang bekerja. Dulunya ketika kita dikasih waktu luang, malah mencari pekerjaan lain. Nah ini kan jadi aneh. Lah masalah-masalah yang keliru yang disematkan kepada peternakan domba ini nanti, itu yang akan menyebabkan kegagalan, atau salah satu faktor kegagalan terbesar teman-teman. Karena kita menitik beratkan bahwa domba ini sebagai solusi, sehingga kita tidak fokus dengan peternakan domba, kita fokus dengan masalah kita sebelumnya, dengan harapan domba ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan kita. Nah itu yang paling bahaya itu. Yang perlu dipahami adalah peternakan domba ini adalah masalah yang kita pilih untuk dikerjakan dan kita pilih untuk diselesaikan, sehingga kita ada space waktu atau jarak untuk memahami tentang peternakan domba. Nah, paham ya? Lah sekiranya masalah ini nanti sudah terselesaikan karena kita sudah ada persiapan peternakan, kita udah belajar, kita udah tahu kisi-kisinya. Kalau domba ini butuh makan ini, perawatannya
harus dicukur, harus dikasih obat cacing, seperti itu ya teman-teman ya. Itu nanti baru akan menghasilkan sesuatu dari penyelesaian masalah ini tersebut, yaitu domba lapar dikasih makan jadi nggak lapar, ujung-ujung gemuk, kalau betina ya kawin, ujung-ujungnya beranak, kan seperti itu. Lah ini nanti yang membuat hasilnya bisa untuk menyelesaikan masalah kita yang lainnya, seperti itu ya. Jadi untuk masalah domba ini adalah sesuatu challenge sebenarnya teman-teman, bukan suatu solusi. Malah nambah-nambahin masalah kalau kita tidak paham betul tentang masalah peternakan, nambah-nambahin masalah. Itu ya. Jadi wes nanti misalnya yang hutangnya banyak, berharap domba ini bisa melunasi hutangnya. Jadi yang mereka yang kita fokuskan nanti adalah domba ini untuk melunasi hutang, bukan untuk diternak teman-teman. Lah ini sudah salah. Ujung-ujungnya kita nggak fokus, kita fokus ke hutang, domba ini untuk melunasi hutang, akhirnya domba ini jadi kurus, jadi sakit. Kita nggak fokus, kita hanya mikir ke wah pusing, domba loro pusing, domba kurus pusing. Nah, hanya pusing-pusing karena kita startnya dari orang-orang yang paling pusing itu tadi lah teman-teman, dan memutuskan untuk ternak domba dengan alasan yang sangat keliru untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi. Nah itu tadi ya. Jadi itu untuk teman-teman, kita sharing saja untuk masalah domba ini, terutama untuk pemula ya. Jangan sampai teman-teman ini menitik beratkan peternakan domba ini sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di hidup kalian. Kalau teman-teman masih alasannya adalah ingin beternak domba agar waktunya sibuk, agar lahannya terpakai, agar hutangnya terlunasi, itu nanti fokusnya akan ke situ. Tidak fokus beternak domba. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kegagalan. Nah, jadi kalau kita mau beternak domba, yang kita fokuskan adalah ternak dombanya, teman-teman. Kita fokus pada ternak dombanya, kita pelajari ternak dombanya. Kalau kurus dicari tahu penyebabnya apa, kalau sakit dicari tahu penyebabnya apa. Nah, jadi kan ada banyak sekali. Jadi jangan hanya pusing dan pusing seperti itu, atau kita akan menambah masalah. Jadi untuk beternak domba ini saya harapkan teman-teman benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah dalam beternak domba. Masalah dalam beternak domba ya teman-teman. Jadi perlu diingat, yang perlu dihadapi adalah masalah dalam beternak domba. Itu nanti kita akan berkembang dengan pesat dalam hal peternakan. Sebenarnya bukan hanya di peternakan domba saja sih. Kalau kita memang memfokuskan suatu masalah dan solusi itu, ketika dicampur adukan malah tidak akan ketemu. Tapi ketika kita menghadapi masalah A dalam hidup kita dan kita memutuskan untuk mencari masalah, misalnya dengan peternakan ini, tapi kan kita memilih masalah itu, kita pilih, bukan yang datang sendiri dalam hidup kita, seperti itu. Walaupun kita pilih, nanti di tengah-tengah juga ada masalah yang real, tapi kisi-kisi dari masalah peternakan domba itu kan sudah kita pelajari dari awal, sehingga tidak menjadikan kita untuk kagetan, intinya gumunan, kagetan, gampang pusing, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah start awal, sesuatu yang mendasari apa yang membuat kalian beternak. Ini teman-teman ya, mari kita evaluasi bareng. Sebenarnya kalau kita masih belum sukses dalam beternak, masih ada masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan dalam beternak, itu kita wajib evaluasi diri. Sudah benar belum sih kita memfokuskan pikiran kita, memfokuskan tenaga kita, memfokuskan niat kita, sehingga kita membuat suatu pola doa yang menjadi peternakan ini menjadi sukses menurut kita sendiri.
berhasil menurut kita sendiri seperti itu. Dan nanti hasil dari peternakan yang didapat ini nanti insya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah bawaan kita. Contoh ya, ada masalah waktunya terlalu luang. Kalau kita fokus dengan beternak dengan yang bagus, itu nanti waktu kita juga tidak akan terlalu sibuk, juga tidak akan terlalu luang seperti itu teman-teman. Yang ini kita bisa nge video ngasih makan insya Allah hanya 1 jam ini nanti sama bersih-bersih wis itu kok. Lah ujung-ujungnya nanti ketika masalah dombanya ini sudah terselesaikan, lapar kita kasih makan, mereka jadi gemuk, jadi beranak-anak, kita mendapatkan cempe-cempe anakan seperti itu, seperti ini, dan nanti akan menjadi babon, menjadi besar ya teman-teman. Dikasih makan sampai gede didol teman-teman. Jadi kita nggak usah pusing, luwe dikasih makan ya besar didol, wakeh didol, gitu aja. Bedanya ini ya teman-teman, kalau domba ini kita menyelesaikan masalah atau memilih masalah dengan persiapan yang sangat kuat, dengan referensi yang sangat hebat dari teman-teman senior, itu teman-teman ya. Jadi saya harap untuk teman-teman segera menyadari bahwa beternak itu bukan jalan atau bahkan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di hidup kalian. Itu ya pesanku. Jadi kalau masih berharap ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan hidup atau masalah-masalah yang ada di hidup, ya bersiap-siap saja, nanti peternakannya akan kacau balau. Seperti itu teman-teman ya. Hasil dari kita menyelesaikan masalah dalam beternak, inilah nanti yang akan menjadi modal atau menjadi kunci atau menjadi salah satu pembantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di hidup kita, baik tenaga, waktu, dan keuangan itu tadi. Mungkin saya rasa itu dulu. Bila ada kata-kata yang salah untuk video ini, mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan kalau sekiranya bermanfaat, silahkan di-share dan di komen untuk interaksi, dan di like, jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.